Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan pesan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan yang memberkati kita pada saat ini. Tuhan, penjaga Israel, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nyanyian Jarah biasanya dinyanyikan pada saat seorang Lewi atau seorang imam sedang ziarah ke Yerusalem, ke Bait Allah. Ketika ketemu tangga baru di Bait Allah itu, mereka menyanyikan nyanyian ini. Dan memang ada sekitar 15 yaitu nyanyian Jarah. Namun kita perhatikan di sini 4 yang ditulis oleh Daud dan 1 Salomo, dan yang lainnya tidak disebutkan siapa yang menulisnya. Perhatikan Tuhan penjaga Israel ini. Penziarah ini sedang mengatakan kepada kita bahwa di dunia ini, di tengah-tengah corona melanda dunia, saudara yang kasih Tuhan, bahwa kita perhatikan dunia sedang mengalami goncangan. Dunia tidak bisa lagi yaitu menolong manusia. Semua sedang kena semuanya. Di akhir zaman kita akan perhatikan bahwa semua yang disebut dunia ini akan kacau. Dan yaitu nyanyian Jarah ini menegaskan kepada kita, ketika situasi yang seperti itu, dia sedang menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak bisa mencari pertolongan di dunia ini. Kalau begitu, siapa yang penolong kita? Siapa yang mampu menolong kita? Yaitu adalah yang ayat yang kedua dan ayat yang ketiga disebutkan. Bagian A disebutkan di sana yang pertama, Tuhan adalah pertolongan kita, yaitu pencipta alam semesta ini. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan segala isinya. Dia yang menciptakan segala ciptaan. Kita perhatikan, Allah tidak akan pernah dikatakan membiarkan ciptaannya itu dirusak, membiarkan ciptaannya itu dikatakan mengalami, dikatakan yaitu kerusakan. Jadi benarlah apa yang disampaikan oleh dikatakan yaitu Mazmur ini, bahwa ia tak akan membiarkan kaki kita goyah. Kenapa? Karena yang menciptakan kita tidak akan pernah membiarkan hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita belajar beriman kepada Tuhan. Marilah kita belajar menyadari bahwa pencipta kita itu tidak akan terlelap, akan memperhatikan kita, akan menolong kita. Sekalipun situasi-situasi yang saat ini tidak yaitu ada sesuatu yang membingungkan dan tidak tentu penyelesaiannya. Namun satu hal, Tuhan pencipta kita yang menyelesaikannya. Mari teguhkan imanmu, tetapkan hatimu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua yang harus kita perhatikan, di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 disebutkan bahwa Tuhan pencipta itu adalah Tuhan yang menjaga kita, dan Dia tidak pernah
berhenti sedetik pun memelihara, melindungi, bahkan juga menjaga hidup kita. Di sini sang pemazmur mengumpamakan sebagai satpam. Ya, kalau kita perhatikan satpam, otomatis mereka memiliki keterbatasan. Mereka memiliki yaitu sesuatu kekurangan dalam hidup mereka. Mungkin mereka sanggup hanya 1 hari dalam 24 jam atau 2 hari, tetapi seterusnya mereka tidak sanggup. Tuhan penjaga kita itu adalah penjaga yaitu yang tidak terlelap dan tidak tertidur, menjaga kita siang dan malam. Asalkan kehidupan kita percaya kepadanya, asalkan kehidupan kita tetap berpegang teguh kepada firman-Nya, bahwa janjinya yaitu selalu meneguhkan iman kita, bahwa Ia akan selalu memberikan penjagaan siang dan malam. Bahkan kemanapun kita akan pergi, selalu Dia jaga. Itu disebutkan di ayat yang ke-7 dan 8, disebutkan sana, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, percayalah, yakinlah bahwa yang menjaga kita itu, bahwa yaitu Tuhan yang tidak pernah terlelap sedetik pun untuk mengawasi, untuk menyertai dan melindungi kita. Dan Dia adalah seorang dikatakan yaitu penolong bagi kehidupan kita, yaitu Allah yang menciptakan kita. Jangan takut, jangan bimbang. Hadapilah hari-hari ini dengan yakin dan teguh bahwa Tuhan akan menjadi pertolongan kita dan menjaga kita siang dan malam dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan, yang memberikan kami Tuhan peneguhan akan iman kami. Di tengah-tengah dunia yang sedang kebingungan, di tengah-tengah dunia yang sedang diserang oleh virus corona COVID-19, kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Jika sekiranya bangsa kami berdosa, ampuni segala dosa kami. Jika sekiranya kami berdosa, biarlah kiranya ampuni kehidupan kami, sehingga amarah dan disiplin-Mu terhadap kami surut. Biarlah kiranya Tuhan jauhkan murka-Mu dari hidup kami, tetapi lepaskanlah kami dengan anugerah kasih karunia-Mu yang luar biasa itu. Berikanlah kepada umat-umat-Mu Tuhan pengampunan, berikanlah kepada umat-umat-Mu berkat-Mu dan kasih-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa negara kami. Kami lepaskan Tuhan Yesus pemulihan terjadi segera di Indonesia ini. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan jajaran menterinya, bahkan pemerintahan, yaitu pemerintahan kota, di ibu kota, daerah, wilayah, tingkat RT RW, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Beri mereka kemampuan, beri ke mereka Tuhan Yesus hikmat untuk segera Tuhan Yesus memberikan kebijaksanaan yang sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Di tengah kami yang senantiasa ada di rumah ini untuk saat Tuhan, tolong kami, berikan kami Tuhan senantiasa penghiburan, kekuatan, sehingga kami ketika kami ada di rumah kami masing-masing tidak akan berakibat kepada apa yang kami akan rasakan di akhir-akhir ini. Tuhan, kami yakin dan percaya pertolongan kami, Allah pencipta kami dan penjaga kami yang tidak pernah terlelap dan tidur untuk menjaga kami siang dan malam sampai selama-lamanya. Kemanapun Tuhan, Tuhan berkatilah kehidupan kami, berkatilah Tuhan kota kami, di mana kami tinggal. Berkati Tuhan Yesus perekonomian bangsa kami. Di tengah ini berikan pemulihan.
keluarga yang mengalami virus corona. Biarlah Tuhan kuatkan, berikan penghiburan dan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa kepada setiap saudara-saudara kami. Biarlah kiranya kemampuan daripada Tuhan menyertai. Para dokter, tim medis, semuanya yang terlibat dalam pelayanan, yaitu kesehatan kemanusiaan ini. Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan berkati yaitu keluarga mereka yang mereka tinggalkan mungkin 1 bulan penuh, bahkan juga tidak pernah yaitu bertemu di akhir-akhir ini. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Saat ini Tuhan, umat-umat-Mu baik di Perajinan, GPDP Sud, Tuhan berkati. Kiranya Allah yang senantiasa melimpahkan anugerah-Mu memberkati, menjagai keluar masuk kami seperti firman-Mu berkata. Inilah yang kami imani, bahwa Tuhan selalu menjaga kami. Dalam nama Yesus, berkat-Mu tercurah atas kehidupan kami. Haleluya. Amin.